Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-595-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 594. Kemarin Qinchan telah melakukan akting yang hebat bersama Mokara dan juga Kurodou, di mana dirinya ingin agar tetua situ bersama yang lainnya pergi dari tempat itu. Yang mana akhirnya rencana Qinchan berjalan dengan sangat lancar. Meskipun Hongyu mengetahui semua itu, namun dirinya tidaklah dapat mencegah hal tersebut. Pasalnya, tetua Tianwuji melakukan penyerangan kepadanya dan membuat dia harus bertarung lagi dengannya. Hanya saja dalam pertarungan itu, Hongyu menggunakan teknik yang berbeda daripada sebelumnya, yang mengakibatkan Tianwuji kesulitan untuk bisa meladeninya, bahkan sampai membuat Tianwuji terpental dan memilih untuk melarikan diri. Harta pusakanya juga harus ketinggalan, sedangkan Qinchan sendiri merasa tertarik dengan harta tersebut. Jadi dia pun berusaha untuk mengambil alihnya. Meskipun pada awalnya terdapat penolakan, namun perlahan-lahan Qinchan akhirnya berhasil dan harta itu telah menjadi miliknya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Qinchan merasa puas dengan harta yang dia dapatkan. Selain itu, dirinya juga sempat penasaran bagaimana reaksi dari Feng Xiaoyu setelah tahu kalau putranya dihabisi oleh istana Piao Miao. Ini pasti akan membuatnya begitu murka. Qinchan bahkan bisa membayangkan ekspresinya. Di sini, pertarungan masihlah terus terjadi antara para keturunan rasi iblis berhadapan dengan para tetua yang masihlah belum dapat pergi meninggalkan tempat itu. Pada awalnya, pertarungan hampir didominasi oleh keturunan rasi iblis. Namun tetua ini dapat memberikan bantuan yang mana para murid dapat memiliki keunggulan untuk bisa melawan balik. Sedangkan Hongyu sendiri mengalami sebuah kendala, di mana dirinya harus berhadapan dengan begitu banyak lawan sekaligus. Terlebih lagi, tetua ini juga menyerangnya. Hongyu meminta Queen untuk segera bertindak. Merasa ini adalah waktunya, jadi Queen langsung saja mengaktifkan susunan formasi. Hal itu sangatlah berat, bahkan tidaklah mampu dihadapi oleh para murid, yang mengakibatkan mereka harus meninggoy. Esensi jiwa dan juga darah mereka segera diserap oleh susunan formasi darah. Dan begini maka seharusnya formasi itu sudah lebih daripada cukup. Alhasil Queen pun mulai menyelesaikan susunan formasinya. Seketika saja semua perhatian tertuju pada formasi itu, karena merasakan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan pengorbanan darah segera digunakan. Seketika saja sesuatu mulai terjadi pada pulau di sana. Diikuti juga dengan besarnya kekuatan yang dirasakan. Semua orang penasaran sebenarnya apa yang terjadi, begitu pula dengan Qinchan bersama yang lainnya. Karena mereka itu tidak tahu apa yang sedang dibangunkan oleh Queen. Hingga Qinchan menyadari kalau ia tengah berusaha untuk membangunkan sesuatu. Mereka tidaklah boleh berdiam diri saja dan harus segera menghentikannya. Mokara bersama Kurodou pun langsung saja melakukan pergerakan, di mana ini telah menarik perhatian Bass. Ia tidak akan pernah membiarkan mereka itu mendekati Queen. Ia juga bingung apa yang sedang Mokara lakukan. Mokara meminta Bass untuk mengingat misi mereka yang sebenarnya, di mana misi itu adalah untuk mencegah terbebasnya monster yang telah mereka kurung di tempat ini. Namun sekarang Queen tengah berusaha untuk melepaskan monster tersebut. Hanya saja Bass tidak tahu apa yang dia katakan. Bass mencoba untuk mengingat hal itu, namun kepalanya seketika saja pusing. Seakan-akan ada sesuatu yang tengah menahan ingatannya. Selama proses ini terus menghancurkan pulau, pertarungan masihlah terjadi antara Hongyu berhadapan dengan tetua lainnya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau tetua ini cukup unggul. Ia bahkan mampu memberikan tekanan balik kepada Hongyu.
Selain itu dirinya juga penasaran mengapa kedua iblis ini justru malah melawan balik klannya sendiri. Para tetua akan memanfaatkan hal ini untuk bisa melarikan diri. Hanya saja Hong Yu tidak akan membiarkan hal itu. Serangan yang dirinya lancarkan bahkan mampu membuat ketiga tetua itu termundur. Berhubung Hong Yu sudah menekan mereka sampai sejauh ini, maka mereka tidak akan berdiam diri saja. Sebuah harta yang begitu besar pun telah dikeluarkan oleh tetua ini untuk mengatasinya. Hong Yu tidak mau kalah dan dia langsung saja mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Harta yang dia gunakan juga telah berubah menjadi begitu besar. Ia sudah siap untuk melakukan pertarungan. Alhasil, adu serangan pun terjadi di antara kedua harta tetua. Akan tetapi dalam pertarungan ini, Hong Yu hanya berjuang seorang diri, sedangkan para tetua lainnya akan bekerjasama untuk bisa mengatasinya. Benar saja, serangan dari para tetua ini telah berhasil memberikan tekanan kepada Hong Yu. Namun semua itu masihlah belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Sedangkan Queen sendiri masihlah fokus terhadap susunan formasi darahnya. Ia kembali memperkuat tekanan dari formasi yang membuat pulau terapung perlahan-lahan mulai hancur, hingga akhirnya meledak juga. Ledakan itu mengakibatkan beberapa murid yang ada di sana harus meninggoy. Pulau ini pun hampir hancur. Tapi ada yang aneh karena terdapat ledakan energi yang terus bergejolak. Ini tentu saja membuat semua orang penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Hingga pohon peraturan pun mulai hancur. Di bawah sana pelan-pelan mulai muncul sebuah pohon lainnya, di mana Queen menjadi begitu senang karena rencananya selama ini akhirnya membuahkan hasil juga. Ada begitu banyak pertanyaan di pikiran semua orang mengenai monster apakah itu. Terlebih lagi para binatang darah seketika saja lenyap dan diserap oleh formasi darah. Sadar kalau ini merupakan sebuah masalah besar, para tetua bergegas untuk melarikan diri. Tapi semua itu tidak akan dibiarkan oleh Hong Yu. Dengan kekuatannya, ia kembali memaksa mereka untuk mundur. Tidak hanya itu, namun dirinya juga telah menciptakan kekuatan yang begitu besar pada hartanya. Dengan begini, maka dirinya yakin orang-orang itu akan meninggoy. Tetua ini mencoba untuk bisa membentuk pertahanan supaya bisa menahan serangan Hong Yu. Tapi sayang sekali kali ini serangan itu berada jauh di jangkauannya. Alhasil hartanya pun harus hancur. Tapi secara mengejutkan, beliau ini masihlah bertahan dan segera memanfaatkan hal itu untuk dapat melarikan diri. Rencananya berhasil yang membuat Hong Yu begitu kesal, karena lagi dan lagi ada yang lepas dari pengawasannya. Untuk Abang Qin sendiri masihlah terus memperhatikan formasi darah. Ia tentu tidak akan membiarkan monster itu bebas begitu saja. Qin mulai mendekati susunan formasi dan dia langsung saja melakukan penyerangan. Selain itu, Qin merasa begitu kesal kepada para iblis kuno yang bodoh ini. Karena monster yang sudah susah payah disegel pada zaman dahulu kini malah berusaha mereka bebaskan. Apakah mereka itu sudah lupa dengan misi mereka yang sebenarnya? Di sini Qin teruslah melakukan penyerangan yang mana secara perlahan kekuatannya pun mulai membuahkan hasil. Queen tidak menduga kalau susunan formasinya dapat diretakkan sampai sejauh itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Qin tahu kalau hal buruk akan terjadi kepada Chen Sisi. Dirinya pun bergegas untuk menyelamatkannya. Ketika Chen Sisi sudah pasrah, dia pun dikejutkan dengan bantuan Qin, yang mana dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri supaya Chen Sisi bisa pergi dari tempat itu dengan selamat. Hanya saja Chen Sisi merasa begitu sedih karena pria yang dia cintai justru harus bernasib seperti itu demi bisa melindungi dirinya. Qin pun tenggelam dalam lautan lava. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini,
Klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.